Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema kuasa pujian dan penyembahan. Terambil dari kitab 2 Tawarik 20, ayat yang pertama sampai yang ketiga, dilanjut ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunin. Kemudian datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu ia bertekad untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kuasa di seluruh Yehuda. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, Yosafat ini adalah raja kerajaan Yehuda. Yehuda ini berada di sebelah selatan Israel dengan ibu kotanya di Yerusalem. Suatu ketika firman Tuhan mencatat bahwasanya datang laskar yang besar, laskar yang banyak sekali yang datang hendak menyerang Yosafat. Dan Alkitab mencatat Yosafat menjadi takut, tetapi luar biasanya Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan ia menyerukan kuasa bagi seluruh Yehuda. Apa yang bisa kita pelajari? Permasalahan yang datang kepada kita, mungkin kita tidak merencanakannya, tetapi tiba-tiba datang serangkaian masalah yang seakan-akan itu mau menghujani kita. Tapi percayalah, seberapapun besarnya masalah itu, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Seperti halnya Yosafat. Yosafat menyadari bahwasanya keterbatasan pasukannya untuk menghadapi laskar yang besar ini. Tetapi dikatakan firman Tuhan, Yosafat tetap mencari Tuhan, mencari kehendaknya Tuhan, dan matanya tertuju kepada pertolongan Tuhan. Dikatakan tadi, mata kami tertuju kepadamu. Saudara, kita ingat bagaimana kisah Petrus ketika dia berjalan di atas air. Ketika matanya memandang Yesus, maka yang terjadi adalah dia melewati kemustahilan untuk berjalan di atas air. Tetapi ketika matanya beralih pandangannya, dia menjadi ketakutan dan akhirnya tercebur di dalam air tersebut. Tetapi luar biasanya Tuhan Yesus tetap angkat Petrus, tolong Petrus. Apa yang bisa kita pelajari? Ketika permasalahan besar datang ke dalam kehidupan kita, jangan pernah takut. Meskipun secara manusia kita takut, tetapi datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan. Seperti halnya Yosafat, dia cari Tuhan untuk meminta petunjuk Tuhan, supaya senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalau kita membaca, Tuhan itu berjanji memberikan kemenangan. 2 Tawarik 20, ayat yang ke-17 dan 27. 2 Tawarik 20, ayat yang ke-17 dan 27. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dari Yerusalem dan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Janji Tuhan, Yosafat akan menerima kemenangan. Bahkan mereka tidak usah bertempur. Karena yang terjadi apa? Pasukan yang datang menyerang mereka itu tercerai-berai. Mereka saling membinasakan sendiri. Dan Tuhan memberikan kemenangan atas Yehuda. Maka sekali lagi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yosafat dan Yehuda ini? Yaitu mereka mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan. Dan mereka mendapatkan janji kemenangan. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan kemenangan? Kalau kita pelajari di ayat-ayat yang selanjutnya, bahwasanya kuncinya adalah
memuji Tuhan sehingga Allah hadir dan bertindak memberi kemenangan. Jadi kunci kemenangan daripada kerajaan Yehuda bersama dengan Yosafat rajanya melawan Bani Moab dan Bani Amon serta laskar yang besar tadi adalah dengan melakukan puji-pujian kepada Tuhan sehingga hadirat Tuhan turun di tengah-tengah mereka, memberikan mereka kemenangan, memberikan mereka sukacita, dan Tuhan menepati apa yang menjadi janjinya. Jadi lewat puji-pujian dari kaum Yehuda ini, maka Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Nah, kita akan pelajari bersama-sama bagaimana lewat puji-pujian ada kuasa kemenangan bagi Yehuda. Nah, kita baca sekali lagi di dalam 2 Tawarik, masih di dalam 2 Tawarik tadi. 2 Tawarik 20 ayat yang ke 18 sampai ke 22. 2 Tawarik 20 ayat yang 18 sampai ke 22. Inilah kunci kemenangan daripada Yehuda, yaitu mereka melakukan puji-pujian yang menyenangkan hatinya Tuhan, dan Tuhan berperang bagi mereka, memberikan mereka kemenangan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan, menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi kunci kemenangan mereka adalah ketika mereka melakukan puji-pujian kepada Allah, sehingga Tuhan, dikatakan tadi, kemudian Tuhan melakukan penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi ketika seluruh Yehuda ini menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan, maka Tuhan berperang untuk memberikan Yehuda ini kemenangan. Apa yang bisa kita pelajari dari 7 sikap penyembahan yang dicatat dalam bahasa Ibrani dari ayat yang sudah kita baca tadi, dari 2 Tawarik 20 ayat yang 18 sampai ke 22. Yang pertama, ayat 18 dikatakan tadi sujud menyembah, ya. Sujud menyembah di dalam bahasa Ibrani yaitu barak, sembah sujud, mencium kaki. Ya, jadi mereka benar-benar melakukan bagaimana mereka sujud menyembah sampai benar-benar mencium kaki. Artinya apa? Mereka tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dengan segenap hati mereka, mereka menaikkan puji-pujian dan sembah sujud di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berkenan atas apa yang menjadi puji-pujian mereka. Jadi yang pertama, sikap penyembahan yang sujud mencium kaki, artinya benar-benar sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhanlah sebagai satu-satunya sentral dalam ibadah mereka. Bukan untuk diri mereka sendiri mereka melakukan ini, tetapi mereka menyadari ketika Tuhanlah sentralnya, maka mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dengan demikian Tuhan disenangkan. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-19, menyanyikan puji-pujian. Ini kata Ibraninya atau dalam bahasa Ibraninya yaitu halal, akar kata dari haleluya, puji Tuhan dengan sukacita. Jadi mereka sujud menyembah
menyanyikan puji-pujian, ayat yang 19 tadi, itu berarti dalam bahasa aslinya yaitu halal, atau akar kata dari haleluya, puji Tuhan dengan sukacita. Artinya mereka menyembah Tuhan dan mereka menyanyikan puji-pujian dengan penuh sukacita. Saudara, ketika kita ke gereja, ketika kita beribadah, hendaknya demikian. Kita bukan sekedar beribadah untuk mendengar firman, biasanya kita kan datangnya terlambat ya, kita berpikir yang penting firmannya. Tapi dalam ibadah, puji-pujian juga sangatlah penting. Karena apa? Dengan puji-pujian ini, berarti kita menghormati Tuhan, kita menaikkan syukur ke hadapan Tuhan. Seperti halnya tadi ya, dengan menyanyikan puji-pujian, yaitu puji Tuhan dengan sukacita. Jadi yang kedua ini, menyanyikan puji-pujian. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-19, dengan sangat nyaring, ya, sabak, gitu ya, kalau bahasa aslinya itu sabak. Artinya apa? Menyanyi dengan suara keras disertai tepuk tangan. Ya, seperti halnya dalam Mazmur 47 ayat yang kedua. Jadi mereka menyanyikan puji-pujian, mereka tidak hanya diam tangannya, tetapi dengan tepuk tangan yang keras. Ya, ini bahasa aslinya, bahasa Ibraninya dengan sangat nyaring, yaitu sabak. Artinya menyanyi dengan suara keras disertai tepuk tangan, sehingga muncullah semangat dari dalam mereka. Bukan sekedar nyanyi, tapi juga tangannya gerak untuk bertepuk tangan. Jadi yang ketiga ini dengan sangat nyaring, artinya benar-benar seluruh kekuatannya untuk bernyanyi dan juga bertepuk tangan. Kemudian yang keempat, ayat yang ke-21, menyanyikan nyanyian untuk Tuhan, atau bahasa aslinya yaitu zamar, memuji Tuhan dengan alat musik. Jadi mereka ini bukan sekedar mereka sujud menyembah, menyanyikan pujian, bukan sekedar bertepuk tangan, tapi juga diiringi alat musik. Nah, ini pentingnya ya, bagaimana tiap puji-pujian ya, ketika kita beribadah ada alat musik yang bisa kita pakai untuk menaikkan puji-pujian. Saya tahu meskipun ada beberapa gereja yang mungkin tidak menggunakan alat musik, tetapi kita kembali kepada konteks kita yang kita bahas kali ini, yaitu pada waktu itu bangsa Yehuda ini menyanyikan puji-pujian dengan suara nyaring, juga ada tepuk tangan dan juga ada alat musik yang mereka gunakan. Makanya kalau saudara ada dana lebih, bisa membeli alat musik, mungkin gitar atau piano, dan saudara bisa belajar di rumah untuk nantinya memainkan alat tersebut sebagai perwujudan untuk memuji Tuhan. Jadi yang keempat tadi dikatakan bahwasanya menyanyikan nyanyian untuk Tuhan atau zamar ini, yaitu memuji Tuhan dengan alat musik. Nanti saudara bisa baca dalam Mazmur 33 ayat yang ketiga. Kemudian yang kelima, ayat yang ke-21, memuji Tuhan, yaitu yadah. Yadah ini bahasa aslinya artinya dengan mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini merupakan ekspresi hati. Jadi mereka selain bertepuk tangan, selain menggunakan alat musik, mereka juga mengangkat tangan sebagai tanda ekspresi hati, sebagai tanda berserah kepada Tuhan. Ini pentingnya ketika kita dalam memuji Tuhan, tidak hanya diam saja tangan kita, tetapi kita boleh bertepuk tangan, kita boleh mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan total kepada Tuhan. Itu juga ekspresi hati kita. Bagaimana Tuhan disenangkan dengan ekspresi hati kita, maka hadirat Tuhan turun dan memberikan kemenangan. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-21 masihan, yaitu nyanyian syukur atau todah. Ya, kalau bahasa Ibraninya aslinya todah. Ungkapan terima kasih kepada Tuhan setelah atau sebelum diberkati. Saudara, pentingnya dalam puji-pujian kita menaikkan ucapan syukur. Kita menaikkan ucapan syukur bukan karena kita sudah diberkati, tapi sebelum kita diberkati pun kita menaikkan syukur kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, artinya bergembira terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Artinya bukan ketika kita sudah menerima baru kita bergembira, tetapi kekristenan mengajarkan
kita untuk bergembira terlebih dahulu, yaitu mengucap syukur terlebih dahulu. Maka ketika kita mengucap syukur terlebih dahulu, Tuhan disenangkan, berkat Tuhan itu akan datang bagi setiap kita. Jadi yang keenam ini yaitu todah, nyanyian syukur. Dan yang ketujuh yaitu di ayat yang kedua-dua, menyanyikan nyanyian pujian atau tehilah, menyanyi dalam roh, sungguh-sungguh, segenap hati. Ya, jadi bukan sekedar mereka menyanyikan lagu pujian, tetapi sungguh-sungguh dengan segenap hati mereka. Dan firman Tuhan mengajarkan bahwasanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Artinya tahilah ini bukan sekedar nyanyi, tetapi menyanyi dengan sepenuh hati. Artinya menyanyi dalam roh, benar-benar kita dalam hati, bukan sekedar di mulut, tetapi lahir dari hati. Inilah penyembahan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, dikatakan tadi, mereka mengalami kemenangan. Tuhan berperang bagi Yehuda. Ya, jadi Bani Amon, Bani Moab, dan sekutunya tadi diluluhlantahkan oleh Tuhan. Tercerai-berai sendiri, oleh karena Tuhan berperang bagi mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memuji atau memuji Tuhan, itu berarti kita merayakan apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Mungkin kita memuji Tuhan karena ada berkat yang kita terima. Kita memuji Tuhan. Anak kita ya diterima di sekolah yang kita idolakan untuk anak kita bisa masuk sekolah tersebut. Kita memuji Tuhan, tidak ada salahnya. Tapi lebih dalam lagi yaitu penyembahan. Jadi pujian itu adalah merayakan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Tetapi kalau penyembahan yaitu memuja pribadinya. Jadi sekalipun kita belum mendapat apa yang kita inginkan, penyembahan berbicara tentang bagaimana kita terus senantiasa bersyukur karena pribadinya, bukan karena semata-mata berkat Tuhan. Tetapi penyembahan berbicara tentang bagaimana kita benar-benar tulus memuji Tuhan, memuji kepribadiannya, memuji apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, intim dengan Tuhan, ya, penyerahan diri total kepada Tuhan. Jangan hanya memuji, ya, jangan hanya bernyanyi memuji Tuhan, tapi masuklah lebih dalam kepada penyembahan. Ya, ingat sekali lagi kalau pujian itu adalah kita merayakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pujian atau praise ini tadi. Tapi kalau penyembahan atau worship, yaitu bagaimana kita benar-benar dengan segenap hati kita untuk memuji kepribadiannya, intim melekat dengan Tuhan. Saya percaya, kalau kita datang kepada Tuhan dengan penyembahan kita, dengan ucapan syukur kita, ya, Tuhan disenangkan kok. Makanya kalau Tuhan disenangkan, kita tidak usah meminta pun, Tuhan sudah pasti tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Dia pasti sudah menyediakan jawabannya bagi setiap kita. Jadi bukan sekedar saudara memuji Tuhan, tapi masuk lebih dalam menyembah, dan menyembah dalam roh serta kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Nah, apa sih yang kita dapatkan ketika kita melakukan atau ada kuasa apa sih di balik pujian penyembahan? Yang pertama, seperti apa yang dialami Yosafat, mengalami kemenangan. Kita baca tadi di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya, jadi kuasa pujian penyembahan yang pertama hasilnya adalah kemenangan dalam setiap permasalahan kehidupan. Yosafat mengalami permasalahan pergumulan yang amat berat sekali. Tetapi ketika dia bersama-sama dengan Yehuda, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, maka ada kuasa kemenangan dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, biarlah kita boleh belajar daripada Yosafat ini untuk menaikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan, untuk menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian, maka hadirat Tuhan hadir
Dan ketika hadirat Tuhan hadir dan Tuhan disukakan, maka Tuhan berperang atas setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi kemenangan atas permasalahan kehidupan ketika kita melakukan pujian, penyembahan. Yang kedua, Yosafat mengalami kelimpahan berkat. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-25. Demikian. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik pakalan, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Yosafat ketika melakukan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, bukan sekedar kemenangan yang dia dapat, tetapi berkat yang berlimpah yang Yosafat dan seluruh Yehuda dapatkan. Makanya yang kedua, ketika kita menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, Tuhan disukakan. Maka percayalah, ketika Tuhan disukakan, berkatnya sudah disediakan bagi saya dan saudara. Untuk itu, setiap hari sebelum beraktivitas, biarlah kita boleh belajar untuk menaikkan puji-pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Maka saya percaya kita disertai Tuhan sepanjang hari kita. Beragam masalah yang ada di depan kita, ketika kita mengawalinya dengan puji-pujian, maka Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan berkatnya yang berlimpah bagi kita. Kemudian yang ketiga, apa yang Yosafat dapatkan? Yosafat yang dapatkan dari ayat yang ke-29, yaitu ketakutan dari bangsa lain. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Jadi ada disegani. Jadi bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu disegani karena bangsa-bangsa lain ini mendengar Tuhan sendiri berperang bagi Yosafat dan seluruh Yehuda. Kehidupan kita ketika kita memulai dengan pujian dan penyembahan, maka percayalah, kemuliaan Tuhan turun. Ketika kemuliaan Tuhan turun, kita juga menikmati kemuliaannya. Orang akan segan dengan kita, orang akan hormat dengan kita, bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Tuhan yang turut campur dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat pergumulan yang bisa kita lalui, lewat permasalahan yang kita bisa selesaikan, lewat kesembuhan yang kita terima daripada Tuhan. Jadi ada nama Tuhan yang dipermuliakan ketika kita melakukan pujian dan penyembahan. Biarlah doa saya, saudara senantiasa rutin dalam memuji dan menyembah Tuhan, terlebih lagi dalam roh dan kebenaran, dengan sungguh-sungguh keluar dari hati saudara, bukan karena Tuhan sudah memberkati kita, tetapi karena kita benar-benar rindu akan hadirat Tuhan, karena kita intim dengan Tuhan, maka kita senantiasa menyembahnya, senantiasa bersyukur kepadanya, dan percayalah ada kuasa di balik setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.